Halo YouTubers, kita berjumpa kembali dalam channel Tim Flash dan kali ini saya akan melakukan review terhadap produk paint spray yaitu Aerox dan saya akan kembali setelah yang berikut ini. Oke, beberapa waktu yang lalu saya sempat membuat video mengenai Tamiya Polycarbonate Paint. Jika kalian belum lihat, bisa lihat episode yang itu. Nah, untuk kali ini saya akan membahas spray paint dengan merek lain, yaitu Aerox. Dan seperti ini penampilannya. Nah, jika kalian menggunakan bodi polikarbonat, maka kalian tentu tahu jika bodi polikarbonat ini memiliki cat khusus yang digunakan sehingga berbeda dengan bodi plastik lainnya, maka cat tersebut harus dapat merekat kuat pada permukaan dari polikarbonat tersebut. Nah, tidak semua merek dan jenis dari cat semprot yang dapat melakukan hal tersebut. Dan kita lihat bagaimana produknya setelah saya tes pada bagian ini. Saya ada sisa spoiler untuk polikarbonat seperti ini. Saya baru saja lakukan pengecatan kemarin sehingga ini sudah 24 jam berjalan dan di sini saya mendapatkan dua jenis warna yang berbeda. Jadi satunya metallic red, candy finish tentunya seperti ini, dan yang satunya chrome atau silver. Pada bagian bawah terdapat kode dari warnanya sendiri, yaitu AX8006074, AX8006073. Peringatan sangat berbahaya dan mudah terbakar, aman untuk lingkungan, dan tidak mengandung fluorocarbons. Oke, ini merupakan jenis acrylic, quick drying acrylic spray paint. Jadi berbeda dengan merek Pilox yang sudah kita ketahui secara umum. Pilox merupakan jenis laker akrilik. Jadi ada tambahan komponen laker di dalamnya. Oke, nah saya bacakan sedikit untuk penggunaannya. Nah, Carglass Paint ini merupakan produsennya. Jadi ini Industrial Auto Refinish Decorative and Marine. Oke, lanjut. Oke, berikutnya untuk keterangan umum, jenis catnya adalah akrilik. Ini menggunakan nozzle kipas dengan sistem kerja spray gun, jadi hasil kerja lebih maksimal. Spreading dari pigmen warnanya juga lebih halus kalau saya perhatikan pada proses pengecatannya. Lalu petunjuk untuk keterangan untuk kering sentuh adalah 5 menit, kering sempurna 30 menit, kering amplas 45 menit untuk dipoles, dan kering sempurna itu merupakan adalah 8 jam, daya sebarnya 0,6 meter persegi per botol. Oke, jadi seperti ini kemasannya dan tadi petunjuknya. Ini merupakan Aerox 800. Tadi seperti dijelaskan ada juga Aerox 3800. Nah, seperti ini dan sudah saya coba catkan pada spoiler ini. Nah, jika kalian perhatikan dan jika kalian pernah mengecat dengan polikarbonat Tamiya, ini menggunakan Tamiya dan sudah sobek-sobek, ini waktunya ganti. Ini Tamiya, karakteristiknya adalah pigmen warnanya sangat merekat pada permukaan polikarbonat, di mana permukaan polikarbonat ini tergolong permukaan non porus sehingga tidak semua jenis cat dapat menempel dengan baik. Tapi jika dilihat di sini, jika kita tekuk-tekuk, catnya tidak retak dan tidak pecah. Berbeda dengan ini saya menggunakan Pilox. Hanya saja bagian putihnya menggunakan akrilik. Jika dilihat ini sudah saya pakai berkali-kali. Dan jika lihat di sini catnya mulai rontok. Jadi beda dengan produk Tamiya. Untuk penggunaan merek Pilox, maka bisa dilihat di sini setelah beberapa saat catnya tidak merekat. Jadi jika saya zoom, oke, jika diperhatikan di sini, jika saya tekuk, itu dia, maka akan pecah. Tuh. Oke. Mudah sekali dikelupas dengan kuku.
Ini kelemahan untuk menggunakan merek Pilox. Walaupun secara teknis ya kalau dibilang bisa sih bisa aja Pilox digunakan untuk mengecat polikarbonat, akan tetapi ya resikonya sebentar saja dia akan mengelupas lagi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana hasilnya menggunakan Aerox. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana cat Aerox tersebut jika dispraykan pada polikarbonat body. Nah, di sini saya sudah ada bagian spoiler dari Avante Pro. Kita akan lihat bagaimana hasilnya jika ini kita kelupas lapisan pelindungnya. Jadi ini belum saya kelupas. Kita akan kelupas sekarang. Oke, jadi ini hasilnya. Cukup baik jika saya lihat, hanya saja memang butuh beberapa kali lapisan agar warnanya menjadi solid. Jadi jika kalian lihat di sela-sela ini, maka ada sedikit memudar warna dari candy rednya, sedangkan pada bagian pinggir justru cenderung menebal karena mungkin cat yang dispraykan mengalir dan menggumpal cenderung pada bagian ujung-ujungnya dari objek spraynya. Nah, saya lakukan 2 kali proses pengecatan. Yang pertama menggunakan candy rednya sekitar 3-5 kali layer lapisan warna, dan saya diamkan hingga kering. Lalu berikutnya untuk mempertegas warna dari lapisan warna pertama yang saya spraykan, saya melakukan spray dengan warna chrome tersebut. Tentu saja untuk polikarbonat proses pengecatannya dilakukan dari dalam. Jadi seperti ini bagian dalamnya, spraynya warna chrome-nya saya spraykan belakangan seperti ini. Dan yang tampak dari luar adalah warna merah tersebut dan yang sudah ditumpuk oleh warna chrome tadi. Hasilnya cukup oke jika saya lihat di sini, dan kita lihat bagaimana cat tersebut melekat dan bagaimana reaksinya terhadap tekuan atau goresan pada permukaannya. Oke. Cukup lumayan, tidak ada retak dan pecah. Lalu kita lihat bagaimana jika polikarbonat ini digunting, karena kebanyakan orang melakukan proses pengecatan dengan menggunakan Tamiya polikarbonat paint adalah polikarbonat setnya itu dicat terlebih dahulu secara utuh, barulah proses menggunting dilakukan belakangan. Itu tidak bisa kita lakukan dengan pengecatan menggunakan jenis cat lacquer atau jenis cat lainnya, karena jelas akan retak. Oke, kita akan langsung saja melakukan proses pemotongan dan kita lihat bagaimana hasilnya setelah ini. Nah, jika kalian lihat lebih detail di sini terjadi pengelupasan warna seperti ini. Walaupun tadi jika kita tekuk saja maka warna tidak terkelupas seperti ini. Akan tapi jika kita lakukan penekanan yang cukup ekstrim, terutama menggunakan alat, jadi tadi pada saat saya gunting ada beberapa sudut yang memang proses memotong ini agak susah, maka gunting tersebut memberi tekanan yang cukup keras pada bagian-bagian polikarbonatnya sehingga catnya pun pada akhirnya akan retak dan mengelupas. Nah, akan tetapi jika sepanjang saya mencoba mengecat menggunakan non Tamiya brand, sebelumnya saya coba menggunakan Pilox, lalu saya coba menggunakan ini, maka untuk daya rekatnya masih jauh lebih baik spray paint Aerox ini. Jadi kesimpulan saya adalah dibandingkan dengan brand Pilox, jika kalian susah menemukan brand Tamiya khususnya untuk polikarbonat paint di kota kalian, maka merek Aerox ini dapat menjadi alternatif dengan syarat body yang ingin kalian cat wajib kalian potong terlebih dahulu. Wajib kalian potong terlebih dahulu menyesuaikan bentuk dari mobil yang ingin kalian pasangkan body tersebut, plus kalian sudah melakukan melubangi bagian yang ingin kalian pasangkan baut untuk pada hanging dampernya nanti. Jadi lakukan semuanya terlebih dahulu. Setelah setup selesai, barulah kalian lakukan proses pengecatan.
Nah, jadi kesimpulannya seperti tadi, kalian bisa menggunakan cat ini cukup oke dan harganya pun tidak terlalu mahal. Satu kalengnya sekitar Rp60.000. Ini saya beli di toko perkakas yang cukup besar di kota saya. Saya beli dua untuk mencoba bagaimana kombinasi dari keduanya. Oke, jadi kesimpulannya itu, jika di kota kalian atau di hobby shop di kota kalian ada cat polikarbonat Tamiya, ya lebih baik memang menggunakan itu, karena memang cat itu diperuntukkan khusus untuk polikarbonat dan memang produk Tamiya ini betul-betul baik. Jadi mau kita tekuk seperti apapun, dia catnya tidak retak. Jadi dalam kondisi ekstrim pun catnya tidak mengelupas. Contohnya bagian ini seharusnya pecah dan pasti untuk jangankan merek ini, untuk Pilox pun pasti akan udah lepas kemana-mana catnya. Tapi ini tidak, jadi cukup baik memang untuk Tamiya polikarbonat paint. Nah, sebetulnya ada brand lain yang disarankan oleh para user internet di beberapa forum yang sudah sempat saya baca sebelumnya. Di samping kita menggunakan brand Tamiya polikarbonat paint, kita juga dapat menggunakan alternatif brand yaitu Krylon Fusion. Nah, saya sendiri mengalami kesulitan mencari brand tersebut di beberapa toko di kota saya, di Surabaya. Akan tapi banyak review bagus terhadap brand tersebut, bahwa Krylon Fusion ini memang diperuntukkan untuk plastik dan specifically plastik untuk jenis polikarbonat. Nah, jika kalian pernah menggunakan Krylon Fusion, kalian bisa sharing pada komen di bawah bagaimana penggunaan dari brand tersebut, apakah sama dengan Tamiya Paint atau lebih baik atau lebih buruk. Nah, kalian bisa komen di bawah dan kita bisa diskusi mengenai alternatif cat apa yang baik untuk digunakan pada polikarbonat. Oke? Itu saja dari saya. Jangan lupa cek video saya lainnya dan jangan lupa subscribe, dan terima kasih.